Benarkah benua Antartika pernah tidak ditutupi oleh es? No ice around any of these areas, okay? There's North America, South America, Africa, India, Russia, China. Okay, so very similar to this map. North America, South America, Africa, India, China, Russia, okay? Only thing different, Australia. There is no Australia here because it hasn't been discovered yet. This is 1587. Australia wasn't discovered until 1606. So that's why that's not there. But my main question is, if this is a globe flattened out and this is on the bottom, right? What is this? There's no ice on it. And guess what? Antarctica hadn't been discovered yet. Antarctica was discovered in 1820. And if you look, oh look, there's an alligator, there's a camel, warm weather animals. So, you want to explain to me, first thing, what the hell is this, all this land? And second thing, what froze them? What happened between 1587 and 1892 where those areas got frozen? Jadi peta yang ada di sebuah video tersebut itu adalah peta Piri Reis. Peta Piri Reis itu adalah sebuah peta dunia kuno yang sangat terkenal yang dibuat oleh seorang laksamana dan kartografer Ottoman yang bernama Piri Reis pada tahun 1513. Jadi nama peta tersebut itu diambil dari seseorang yang membuat peta itu sendiri, yaitu Piri Reis, kartografer dan laksamana angkatan laut Kesultanan Utsmaniyah yang sekarang dikenal dengan negara Turki. Kartografer itu adalah ahli pemetaan atau orang yang membuat peta. Mereka tidak hanya menggambar peta, tetapi juga mengolah dan menyajikan data geografis secara akurat dan informatif. Peta ini juga terkenal dengan menggambarkan bagian dari pantai Amerika Selatan, Afrika Barat, dan bahkan bagian dari Antartika. Pada masa di mana wilayah-wilayah tersebut belum sepenuhnya dijelajahi oleh bangsa Eropa. Bahan yang digunakan untuk menggambar peta tersebut menggunakan kulit gazelle, sejenis kulit hewan dari sapi atau domba. Namun tidak dijelaskan secara spesifik dari hewan apa. Lokasi ditemukannya kembali peta Piri Reis itu pada tahun 1929 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Namun, sayangnya kondisi yang ditemukan hanya sepotong atau hanya sekitar sepertiga dari peta aslinya. Namun yang banyak jadi perdebatan dan kontroversi bagi sebagian besar para ahli, khususnya di bagian pemetaan Antartika, beberapa pihak berpendapat bagian selatan peta menunjukkan Antartika tanpa es. Kalian bayangkan ya, bagian Antartika tanpa es pada tahun 1513. Bahkan di bagian peta tersebut menggambarkan di bagian Antartika yang belum ditutupi es, itu ada hewan-hewan yang sebagian pengamat atau ilmuwan yang masih meragukan keakuratan peta tersebut. Terdapat hewan buaya, unta, dan sebagainya. Hewan-hewan tersebut itu notabene-nya adalah hewan-hewan dengan cuaca hangat. Peta ini menggambarkan garis pantai seperti Queen Maud Land ribuan tahun lebih awal. Hipotesis ini dipopularisasikan oleh Charles Hapgood
dalam bukunya Maps of the Ancient Sea Kings, yang juga menyebut ide Shift Kutub dan peradaban prasejarah maju. Meski demikian, mayoritas ilmuwan menolak hipotesis ini. Klaim akurasi tinggi dan ketiadaan es tidak didukung oleh bukti kartografi ilmiah modern. Jadi menurut beberapa ahli, Piri Reis itu disusun dari beberapa peta berdasarkan dari sekitar 20 peta sumber termasuk peta Portugis dan peta yang berasal dari Alexander Agung serta peta yang diperoleh dari pelaut seperti Christopher Columbus. Jadi seperti yang dikatakan oleh Charles Hapgood dalam bukunya Maps of the Ancient Sea Kings, itu menyatakan bahwa peta ini menunjukkan pesisir Antartika tanpa es jauh sebelum benua tersebut ditemukan resmi pada tahun abad ke-19. Namun klaim ini sangat kontroversial ya, dan dianggap tidak didukung secara ilmiah oleh banyak ahli kartografi dan sejarawan. Jadi yang unik di dalam pembahasan peta Piri Reis ini adalah peta ini bukan hanya sekedar karya kartografi, tetapi juga dokumen sejarah yang mencerminkan pengetahuan geografis dalam dunia Islam dan Eropa pada awal abad ke-16. Peta ini sering dikaitkan dengan teori-teori tentang peradaban kuno yang hilang atau kontak lintas samudra pra-Columbus. Meskipun banyak dari klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara akademik. Itu poin uniknya ya tentang Piri Reis. Di sini juga saya telah mendapatkan beberapa contoh peta Piri Reis yang saya telah telusuri beberapa website. Dan ini adalah contoh-contoh dari peta Piri Reis yang kemungkinan asli ya. Ini Brazil dan Antartika yang tadi ditunjuk dari sebuah video ya. Dan ini masih jadi tanda tanya besar ya. Jadi peta tersebut itu ditemukan atau dibuat pada tahun 1513. Namun yang jadi pembahasan uniknya itu adalah Antartika atau benua Antartika itu pertama kali ditemukan atau terlihat pada tahun 1820. Meskipun spekulasi tentang keberadaan benua selatan itu sudah ada sebelumnya. Penampakan pertama yang diakui secara umum dari benua Antartika dilakukan pada tanggal 27 atau 28 Januari 1820 oleh ekspedisi Rusia yang dipimpin oleh Fabian Gottlieb von Bellingshausen dan Mikhail Lazarev. Mereka melihat daratan Antartika dari dekat pantai Princess Marta. Yang jadi pembahasan atau tanda tanya besar dalam pembahasan ini adalah pada tahun 1513 dari peta Piri Reis itu menunjukkan bahwa Antartika itu belum ditutupi oleh es. Namun saat ekspedisi pada tahun 1820 oleh Rusia bahwa Antartika itu sudah ditutupi oleh es. Jadi banyak kontroversi yang atau meragukan bahwa keakuratan peta Piri Reis itu tidak benar ataupun kurang akurat. Dari beberapa ilmuwan atau dari beberapa artikel bahwa Antartika mulai membeku secara bertahap sekitar 34 juta tahun yang lalu. Dimulai di wilayah pesisir Antartika Timur. Proses ini dipercepat oleh penurunan kadar karbon dioksida CO2 di atmosfer dan perubahan orbit bumi yang merubah musim panas Antartika lebih dingin. Meskipun lapisan es telah ada sejak saat itu, penelitian menunjukkan bahwa es tertua yang ada saat ini berusia sekitar 1,4 juta tahun.
untuk peta dari Brazil, dari Cabo Frio atau Rio de Janeiro. Peta Piri-Reis menggambarkan garis pantai Brazil, terutama di sekitar Cabo Frio hingga Rio de Janeiro dengan cukup tepat. Wallahu alam bisawab ya. Jadi mungkin pembahasan untuk video ini cukup sampai di sini ya. Tetapi masih banyak pembahasan tentang benua Antartika, itu masih banyak. Perjanjian Antartika, terus ekspedisi Nazi ke Antartika, kemudian teori-teori konspirasi tentang benua Antartika, itu masih banyak. Jadi kalau kalian suka atau tertarik dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalian komen pembahasan apa yang akan selanjutnya saya akan bahas ya. Pesan dalam pembahasan kali ini tentang peta Piri-Reis, meskipun kontroversi tentang benua Antartika yang tanpa es, tapi kita harus apresiasi bahwa peradaban atau pendahulu-pendahulu kita itu teknologi atau ilmu atau penemuan seperti peta Piri-Reis ini kita harus apresiasi. Meskipun masih banyak kontroversi, masih banyak teori-teori konspirasi yang membuat pembahasan kemana-mana ya, bahkan menyangkut pautkan dengan alien. Tetapi kita tidak tahu apakah peradaban itu hilang ataukah putus, apakah ditutupi oleh elit global. Kita tidak tahu, wallahu alam. Dan itu akan dibahas nanti di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa